Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita Mario Yumte Baru ya. Di sini beliau bertanya soal sisa dana di tahap satu terbaca pula di tahap 2, bagaimana cara menghapusnya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih bergelut di bidang Arkas untuk tahun 2025 di bidang dalam pelaporan di BKU baik tahap satu maupun tahap 2 ya. Dan ada masalah atau mungkin bingung karena ada sisa dana tahap satu yang terbaca di tahap 2, itu bagaimana cara menghapusnya. Silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, terkait pertanyaan tadi mengenai sisa dana tahap satu yang terbaca pula di tahap 2, bagaimana cara menghapusnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ini perlu dipahami baik-baik ya, terkhusus buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini menjadi operator Arkas di sekolahnya masing-masing ya, bahwa untuk sisa dana tahap satu itu justru harus terbaca di tahap 2. Kenapa? Karena agar nanti Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan, bisa menganggarkan kembali sisa dana tersebut untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan baru yang tentunya ini bisa kita anggarkan sesuai dengan sisa dana tahap satu yang ada saat ini ya. Jadi jika seandainya memang di tempat Bapak Ibu sekalian untuk Arkas tahun 2025-nya itu ternyata ada sisa dana dari tahap satu, justru itu jangan dihapus ya. Kenapa? Karena memang itu sudah seharusnya terbaca agar nanti dikalkulasikan dengan tahap 2, sehingga kalau misalkan di tahap 2 itu misal anggarannya itu ada sekitar 5 juta rupiah, kemudian ternyata ada sisa dana dari tahap 1 sebesar 1 juta rupiah, berarti total dana yang tersedia saat ini yaitu ada 6 juta rupiah. Yang mana di sini untuk yang 5 juta rupiahnya ini tentu kan sudah kita anggarkan sebelumnya, sudah kita masukkan di perencanaan. Nah, untuk yang sisa dana tahap 1 ini ya, itu silahkan Bapak Ibu sekalian bisa anggarkan untuk kegiatan yang baru ya. Bisa menggunakan fitur yang namanya pergeseran anggaran, atau bisa menggunakan fitur perubahan untuk menyerap kembali sisa dana tahap 1 yang ada di tahap 2 ya. Jadi jangan dihapus, tapi justru seharusnya dimaksimalkan kembali ya untuk sisa dana tersebut untuk kegiatan lain, bisa untuk menambahkan kegiatan tahap 2 yang mungkin anggarannya kurang, atau jika seandainya untuk tahap 2 ini sudah cukup untuk anggaran tahap 2-nya saja, tidak ada perlu tambahan dana dari yang lain, maka sisa dana tahap 1 itu bisa digunakan kembali untuk menganggarkan program baru yang dilaksanakan di tahap 2 ya, seperti itu. Dan memang wajar ada sisa karena yang namanya perencanaan pasti untuk nominalnya pun tidak akan sama persis dengan pelaksanaan. Bisa jadi di perencanaan kita anggarkan misalkan 1 juta rupiah, tapi pada kenyataannya kita hanya perlu anggaran sebesar 900.000 rupiah untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Contoh misalkan untuk pembelian printer ya. Di saat kita menyusun perencanaan untuk pembelian printer itu kita anggarkan di angka 1,5 juta rupiah ya, misalkan seperti itu. Kemudian saat pelaksanaan ternyata harga printer itu turun ya, menjadi harganya itu 1 juta rupiah. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian ada selisih
dana atau ada sisa saldo sebesar Rp500.000, yang mana sisa saldo tersebut nanti di tahap 2 ini bisa kita anggarkan untuk kegiatan yang lain, baik untuk menambahkan anggaran ke kegiatan yang sudah ada atau bisa bikin kegiatan baru yang sesuai dengan nominal yang tersedia saat ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian di sini pastikan ya, untuk pelaporan di BKU ini harus mengacu kepada nota pembelian yang ada. Jadi harus mengacu tanggalnya itu kepada tanggal yang ada di nota pembelian. Misal dikarenakan tahap 1 atau tahap 2-nya terjadi keterlambatan masuk, terjadi keterlambatan cair dananya. Misalkan contoh saja yang real terjadi itu di tahap 2, yang mana tahap 2 seharusnya cair itu di bulan Juli, tapi ternyata cairnya itu paling cepat di Agustus. Sehingga untuk perencanaan bulan Juli dan Agustus ini full untuk Juli sendiri tidak ada realisasi dikarenakan dana tahap 2-nya terlambat cair. Nah, di saat dana tahap 2-nya itu cair, tentu Bapak Ibu sekalian pastikan juga untuk perencanaan yang ada di bulan sebelumnya, di bulan Juli contohnya, itu pastikan juga harus direalisasikan. Ya, dan nanti untuk pelaporannya bukan di bulan Juli tapi di bulan Agustus sebagaimana tanggal yang tertera di nota pembelian. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi terkait pertanyaan tadi, ada sisa dana tahap 1 yang ternyata terbaca di tahap 2, dan itu memang jawabannya Bapak Ibu sekalian itu sudah seharusnya terbaca, dan memang justru itu jangan dihapus ya, tapi harus kita gunakan sisa dana tersebut untuk kita maksimalkan penyalurannya di tahap 2 ya. Jadi silahkan bisa lakukan perubahan atau pergeseran, yang tentu dengan perubahan atau pergeseran itu bisa menyerap dana yang tersedia saat ini. Karena kalau misalkan sisa dananya lumayan cukup besar, ya tentu kita bisa anggarkan untuk anggaran yang lain. Misalkan yang tadinya tidak ada anggaran untuk pembelian bola voli, tapi ternyata dari tahap 1 itu ada sisa dana yang cukup lumayan besar, yang ternyata itu bisa mencukupi atau cukup untuk membeli bola voli, maka kita bisa anggarkan di tahap 2-nya itu untuk anggaran baru untuk pembelian bola voli, yang mana anggarannya itu kita akan anggarkan menggunakan sisa dana dari tahap 1. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami dan bisa menjadi penambah wawasan pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian, khususnya buat para operator Arkas dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Silakan bisa tanyakan kembali di kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini jika seandainya ada pembahasan kita atau penyampaian kita yang kurang jelas terkait Arkas ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.